Kita akan membahas berkaitan dengan pengangkutan nitrogen pada tanaman. Ya, seperti kita bilang tadi bahwa nitrogen di udara itu tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh tanaman, kecuali tanaman-tanaman legum tadi yang bersimbiosis dengan rhizobia. Cuma itu juga tidak memanfaatkan secara langsung, dia memanfaatkan karena dia bersimbiosis secara mutualisme dengan si rhizobia, sehingga N2 di udara itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman dengan bantuan si bakteri yang bersimbiosis di bintil akar tanaman. Nah, tanaman itu menyerap nitrogen itu dalam bentuk ion. Dua macam ion yang diserap oleh tanaman adalah ion amonium atau NH4+ dan ion nitrat NO3-. Ya, dua bentuk inilah yang diserap oleh tanaman untuk mencukupi kebutuhannya akan nitrogen. Nah, cuma di sebagian besar tanaman lebih memilih untuk menyerap NO3 dibandingkan NH4, ya. Kecuali untuk tanaman yang hidup di tanah yang asam, di mana kandungan NH4 lebih besar, maka NH4 akan diserap oleh tanaman dalam jumlah yang lebih banyak. Nanti ini berkaitan dengan transport ya. Kalau transport di proses pengangkutan unsur hara kan ada transport pasif dan transport aktif. Kalau transport pasif ketika jumlah NH4 besar, maka mau tidak mau ya dia harus menyesuaikan keseimbangan dan dia akan masuk ke dalam akar sel tanaman. Ya, ini sebenarnya sederhana saja karena NH4 besar, maka terjadilah pengangkutan NH4 dalam jumlah yang lebih besar oleh akar tanaman. Ya, salah satunya secara pasif tadi. Nah, ion amonium dan nitrat itu dipindahkan dari satu bagian tanaman ke bagian tanaman yang lain, dari akar, kemudian ke pembuluh, kemudian masuk ke dalam organ-organ tanaman yang lain itu melalui jalur simplas dan apoplas. Kita sudah bahas di pertemuan selanjutnya bahwa jalur simplas itu berarti proses perpindahan unsur hara yang melalui sitoplasma. Jadi dia menembus membran sel masuk ke sitoplasma, membran sel sitoplasma terus sampai akhirnya dia masuk ke dalam silem, ya. Nah, sedangkan kalau yang apoplas dia jalurnya melalui luar membran sitoplasma atau membran sel. Jadi bisa melalui dinding sel atau ruang antara dua sel, ya. Jadi dia melalui jalur itu. Yang satu melalui sitoplasma disebut simplas, yang kedua apoplas. Dua-duanya bisa dilakukan. Cuma nanti memiliki karakteristik masing-masing. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana proses pengangkutan nitrat atau NO3 oleh tanaman. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pengangkutan nitrat oleh tanaman atau pengangkutan nitrogen itu bisa berlangsung secara aktif ataupun pasif. Aktif ini artinya dia menggunakan energi berupa ATP dan biasanya dia melawan gradien konsentrasi, sedangkan yang pasif itu karena adanya eh, keadaan mencari keseimbangan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, baik melalui difusi ataupun osmosis. Ya, nah, untuk mengangkut nitrat ini ada dua macam protein yang berada di membran. Kita sudah bahas di tingkat sebelumnya bahwa membran itu tersusun atas lipid bilayer. Nah, di antara lipid bilayer itu ada protein-protein. Salah satunya adalah protein yang integral. Nah, salah satu protein itu berfungsi sebagai transporter atau jalur keluar masuknya nitrat. Nah, jalur keluar masuknya nitrat atau protein transporter yang di membran ini itu disebut sebagai NRT atau nitrat transporter. Proses pengangkutannya ini juga sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya, ada simport ya, ada uniport, ada co-transport ya kan. Yang co-transport ada dua macam yaitu simport dan apa namanya? Simport dan aduh lupa. Lupa ya. Apa ya? Ya, coba nanti dibuka lagi. Aduh, mohon maaf. Nah, ini melalui simport. Simport itu dia masuknya suatu zat ke dalam sel atau keluar sel, masuk atau keluar ke dalam atau keluar sel,
Itu kalau secara simpot artinya dia secara bersamaan. Ada membran sel, maka kalau melalui simport NO3 dan H+ ini masuk secara bersamaan, ya, bersama-sama. Ada NO3 harus ada H+ untuk masuk. Ada H+ harus ada NO3 untuk sama-sama masuk. Maka proses ini dinamakan, mekanisme ini dinamakan transport secara simport. Oke, yang kedua, terdapat dua protein pada sistem transfer tanaman, ya. Nah, protein ini juga berfungsi untuk mentransport nitrat. Yang pertama disebut HATS, yang kedua disebut LATS. HATS adalah singkatan dari High Affinity Nitrate Transport System atau sistem transport nitrat yang afinitasnya tinggi. Jadi dia mampu mentransport nitrat dalam jumlah yang banyak, dalam frekuensi yang lebih sering, lebih cepat. Ya, ini terekspresi pada kandungan nitrat yang rendah di tanah. Jadi kalau suatu tanaman dia tumbuh di tanah atau lingkungan yang kandungan nitratnya rendah, maka tanaman itu akan mengekspresikan. Inti sel akan membentuk protein, yang protein itu nantinya akan menjadi si HATS ini, ada menjadi protein trans membran yang namanya HATS ini. Nah, HATS sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu C HATS sama I HATS. C artinya konstitutif. Kalau konstitutif artinya dia ada terus-menerus. Atau singkatannya kalau CH adalah Constitutive High Affinity Nitrate Transport System. Ini adalah sistem transport nitrat yang afinitas tinggi yang terekspresi secara terus-menerus. Jadi protein itu ada di membran secara terus-menerus dan menyerap nitrat dalam mekanisme yang cepat dan besar. Nah, ini terekspresi jika kandungan nitrat di tanahnya itu rendah, yaitu di bawah 1 mol per meter kubik. Nah, yang kedua itu ada IHATS atau IHATS. IHATS itu adalah indus. Kalau indus ini berarti dia akan terekspresi jika kandungan nitrat rendah. Jadi kalau seandainya CHATS ini ternyata dia belum mampu untuk mensuplai nitrat dari tanah masuk ke dalam akar atau ke dalam tubuh tanaman, maka sel-sel akar atau tanaman itu sendiri akan mengekspresikan IHATS untuk menambah, ya, agar si nitrat itu bisa diambil lebih banyak. Ibaratnya kalau CHC ini kalau misalnya musim mudik gitu ya, itu adalah bis-bis yang biasa uh, transport ya, misalnya bis asap akap itu ya, antar kota, antar provinsi. Itu secara reguler ada, dia dan terus menerus. Tapi kalau pas hari raya, maka bis-bis itu tidak mencukupi untuk mengangkut manusia yang ingin mudik, maka muncullah bis tambahan yang digunakan untuk mentransport manusia dari satu terminal ke terminal yang lain. Nah, bis tambahan itu ibaratnya adalah IHATS. Sedangkan bis-bis yang secara reguler setiap harinya itu bolak-balik antar kota, antar provinsi itu adalah bis yang CHATS. Ya, ini yang IHATS. Nah, sekarang ada yang Low Affinity Nitrate Transport System atau LATS ini terekspresi secara terus-menerus jika kandungan nitratnya tinggi. Jadi ada perbedaan. Nah, kalau ini sifatnya adalah dia low affinity. Artinya dia menyerap nitrat dalam laju yang rendah. Ya, kenapa? Karena memang kandungan nitratnya sudah tinggi atau mungkin dibatasi jumlah transport sistem silat ini sehingga proses pengangkutan nitratnya menjadi lebih rendah. Karena kalau kebanyakan juga tidak baik untuk tanaman ya. Sehingga pada kondisi tanah yang kandungan nitratnya di atas 1 mol per meter kubik itu yang terekspresi adalah protein LATS yang berada di membran sel akar tanaman. Nah, ini yang fungsinya untuk menyerap nitrat. Karena nitratnya kandungannya tinggi di tanah, maka dia menyerapnya tidak affinity-nya rendah, dia tidak responsif gitu ya. Jadi tidak ada nitrat masuk. Jadi dia kurang kurang responsif. Dan ini baik karena untuk membatasi jumlah nitrat yang masuk ke dalam tubuh tanaman supaya tidak meracuni tanaman tersebut. Nah, seperti saya bilang tadi, sistem transport tersebut itu ada di epidermis. Jadi di permukaan bulu akar
tanaman atau di korteks atau di endodermis. Ini kalau korteks endodermis ini nanti ketika dia masuk, ini korteks endodermis masuknya di membran plasmanya ya. Jadi kalau misalnya tadi ada transport yang melalui ini simplas apoplas ya, terutama simplas ini yang dia harus menembus membran sitoplasma, maka di membran itu simplas itu terjadi melalui transport protein transport yang berikut yang sudah dijelaskan. Begitu. Semoga bisa dipahami. Pengangkutan nitrogen yang lainnya yaitu pengangkutan nitrogen dalam bentuk amonium. Sumber nitrogen bagi tanaman ini yang lain adalah amonia. Amonia ini nanti dia akan terionisasi di tanah membentuk amonium. Ya, jadi penyerapannya dalam bentuk ion. Nah, seperti halnya nitrat, maka amonium itu diserap oleh tanaman juga menggunakan protein transport tertentu yang kita sebut sebagai amonium transporter. Ya. Jadi protein transport itu ibaratnya kayak pintu di suatu ruangan. Cuma pintu itu khusus. Dia masuk atau dimasuki oleh kategori-kategori tertentu. Jadi kalau kini disebut sebagai AMT atau amonium transporter, maka pintu protein di membran itu, ya protein di transporter di membran itu hanya dimasuki oleh amonium. Begitu. Nah, amonium transporter itu adalah protein yang dapat menyesuaikan kelimpahan ion amonium di tanah. Nah, sehingga dapat mengantisipasi toksisitas dari ion amonium. Ini jadi dia bisa jumlahnya menyesuaikan dengan kandungan ion amonium di tanah ya. Cuma ini tidak mutlak ya. Kalau tanaman buktinya tetap keracunan kalau misalnya dipupuk secara berlebihan. Artinya tidak berarti kemudian karena saking banyaknya kemudian transporter-transporter yang disebutkan tadi menjadi tidak ada gitu ya atau sangat sedikit sekali. Tetap saja akan masuk dalam jumlah yang besar kalau misalnya jumlahnya sangat berlebihan di lingkungan yang kita berikan sebagai pupuk tadi. Ya. Nah, ini ternyata uniknya adalah protein channel ini, tempat masuknya amonium ini menggunakan amonium transporter ya, protein ini yang ada di membran ini ya, wujudnya ini protein yang ada di membran, itu menurun ketika kandungan nitrat di tanah naik. Jadi intinya kecenderungannya tanaman itu lebih suka mengambil nitrogen dalam bentuk nitrat. Walaupun nanti di dalam tubuh akan diubah lagi menjadi amonia lagi atau amonium lagi. Ya. Cuma ini hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam bentuk nitrat lah tanaman itu lebih mudah atau lebih sering menyerap nitrogen. Nah, dari gambar ini kita bisa jelaskan bahwa ini ada dua jenis tanaman. Yang pertama adalah tanaman padi, kemudian ini ada tanaman Arabidopsis. Arabidopsis itu serupa dengan sawi-sawi tapi kecil ya. Dia tanaman model untuk tanaman ya. Jadi kalau misalnya bakteri ada E. coli, ini di tanaman itu ada Arabidopsis. Nah, kita bisa lihat di sini penyerapan untuk Arabidopsis ya itu ternyata dia lebih banyak menyerap dalam bentuk NO3 atau nitrat. Sedangkan NH4-nya itu diserap dalam jumlah yang lebih sedikit. Kebalikannya pada tanaman padi, ternyata nitrogen itu diserap dalam bentuk lebih banyaknya dalam bentuk NH4 atau amonium. Sedangkan NH3-nya atau nitratnya, ion nitrat ini lebih sedikit. Ya. Nah, itu juga bisa dibuktikan dengan ini ya, jumlah transporter yang ada di membran. Ini adalah ya kalau kita lihat ya, ini epidermis, endodermis gitu kan ya. Ini bagian epidermis, ini bagian perisikel, ini adalah bagian ada phloem di sini ya. Ini juga sama, ini xilem ya. Ada korteks, endodermis, di korteks ya, ini ada endodermis sebelah dalamnya, kemudian ada epidermis. Nah, ternyata kalau kita bisa lihat di sini, ini ada HATS, tadi ada high affinity
nitrat transport system, ini ada LAT yang low affinity, ini ada AMT atau ammonium transporter. Kalau pada tanaman Arabidopsis ternyata NRT ini ya jumlahnya lebih banyak. Itu konsekuensinya karena dia menyerap nitrat dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan kalau pada tanaman padi itu HMT-nya naik ini ya, naik. Sedangkan NRT-nya ya kecenderungannya sama, cuma jumlah LATS-nya, low affinity-nya itu kalau pada padi lebih banyak. Jadi dia lebih suka menyerap dalam bentuk ion amonium. Ini cuma yang menjadi beda di sini ternyata kalau pada uh, ini ya ada, jadi dia diserap dalam bentuk tadi macam-macam tadi. Oke, nah ini di bahasan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan daur nitrogen. Ya, ini untuk mengetahui bagaimana nitrogen itu bersiklus di alam. Saya yakin ini sudah dibahas di SMA, di SMP, ya, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulang kembali. Jadi nitrogen itu di udara dalam bentuk N2 ini besar sekali, 78%. Kemudian dia tidak bisa, walaupun sangat banyak ya dibandingkan oksigen yang kita pakai untuk bernafas atau yang lainnya. Jadi ketika kita mengambil nafas itu nitrogen juga ikut masuk, cuma dia tidak berdifusi di alveolus di paru-paru kita, ya. Nah, nitrogen ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Yang pertama secara langsung ataupun tidak langsung. Salah. Secara tidak langsung, ya. Secara tidak langsung karena dia harus bersimbiosis, tanaman itu menggunakan organisme, mikroorganisme yang lain yang sesuai. Contohnya kalau pada tanaman legum itu ada bakteri yang membentuk bintil akar. Ini rhizobium tadi. Ya, rhizobium akan memfiksasi atau mengikat nitrogen tadi agar bisa dimanfaatkan oleh si tanaman. Ini tanaman legum yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, yang kedua adalah ada bakteri yang hidup bebas. Bakteri hidup bebas ini dia bisa memfiksasi atau mengikat nitrogen, mengambil nitrogen dari udara. Misalnya ada bakteri yang melaksanakan amonifikasi. Amonifikasi ini N2 dari udara akan dirubah membuat menjadi NH4 ya, menjadi amonium ya. Nah, amonium ini nanti akan terjadi nitrifikasi, yaitu nitratasi dan nitritasi ya. Kalau kalian dulu baca di SMA ada nitrosomonas, nitrosococcus, nitrobacter gitu ya. Itu silahkan dibuka lagi, itu dalam proses pengubahan bentuk-bentuk atau ion-ion senyawa nitrogen untuk diserap oleh tanaman. Ini ada nitrifikasi juga ya, menjadi nitrit. Kemudian ada bakteri nitrifikasi juga yang menjadi nitrat. Nah, ini baru bisa diserap oleh tanaman. Nitritasi, nitratasi. Ini nitrobakter, nitrosomonas, nitrosococcus. Nah, ini diserap oleh tanaman dalam bentuk NO3. Tapi dari NO3 ini ada bakteri denitrifikasi. Ini misalnya Pseudomonas denitrificans itu dia bisa mengubah NO3, ion N3 ini menjadi N2 lagi di udara. Nah, selain dari udara, maka sisa-sisa jasad hidup makhluk hidup itu bisa terdekomposisi menjadi amonium ya oleh bantuan dekomposer baik jamur, bakteri dan lain sebagainya secara aerob ataupun anaerob. Ini nanti diserap lagi oleh makhluk hidup selanjutnya. Jadi ini bersiklus saja. Manusia juga demikian, makan, mengambil nitrogen, ditimbun dalam tubuh, ya, kemudian mati kembali lagi ke tanah, didekompos lagi oleh bakteri, fungi, diserap lagi oleh tanaman menjadi biomasa, dimakan lagi oleh manusia, begitu seterusnya. Dan ini berkaitan dengan siklus nitrogen yang ada di alam. Nah, sekarang
Kita akan bahas berkaitan dengan asimilasi. Memang agak sedikit kompleks ini, tapi ini sudah saya terangkan sebelumnya di slide-slide sebelumnya. Jadi asimilasi adalah bagaimana satu unsur itu diubah menjadi unsur lain sesuai dengan kebutuhan makhluk tersebut, ya. Jadi eh, dimodifikasi menjadi bentuk-bentuk bahan organik yang sesuai. Misalnya, ini contohnya ya. Jadi dari uh, soil uptake atau pengambilan ini ada nitrat transporter ya, karena diserap dalam dalam bentuk NO3, ada nitrat reduktase, ini nanti adalah enzim yang mengubah NO3 menjadi NO2, NO2 diubah lagi menjadi NH4 oleh nitrit reduktase. Ya, jadi nitrat oleh nitrat reduktase berubah menjadi nitrit, nitrit oleh nitrit reduktase diubah menjadi amonium. Amonium. Di tempat yang lain suplai amonium ini bisa dicukupi di menggunakan atau melalui jalur fiksasi secara biologis. Ini misalnya tadi yang rhizobium ataupun yang dengan menggunakan bakteri nitrifikasi, nitritasi tadi. Atau pengambilan langsung karena tersedia NH4 itu di tanah, maka di bulu akar tadi ada protein transport yang namanya amonium transporter. Ini amonium transporter, dia bisa langsung diserap ke dalam sel bulu-bulu akar. Atau melalui fotorespirasi. Fotorespirasi adalah uh, produk respirasi yang langsung nanti ini di fisiologi ya. Yang jelas di fotorespirasi ini nanti salah satu produknya adalah NH3. Nah, NH3 itu juga bisa diserap. Cuma fotorespirasi ini sangat merugikan bagi tanaman. Nanti silahkan bahas di mata kuliah yang lain, mungkin di fisiologi. Nah, setelah itu amonium itu digunakan untuk mengubah glutamat menjadi glutamin dengan enzim yang namanya glutamin sintetase. Ini sudah ya, cuma ada sedikit perbedaan di sini ya. Ada asparagin sintetase ini dari glutamin menjadi asparagin, kemudian nanti akan diserap oleh tanaman. Kalau di slide yang lain tadi, nah ini ada glutamin itu membentuk ureida ya. Sedangkan glutamat lah yang membentuk asparagin ini, asam amino asparagin. Tapi itu tidak masalah, kita bisa ambil semuanya.